Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas masih pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas. Namun pada video kali ini kita akan masuk ke bagian lampirannya ya. Nah, pada bagian lampiran ini kita ditunjukkan dengan beberapa bentuk dari lambang-lambang yang ini ya yang digunakan pada jalan lalu lintas, baik di jalan umum dan jalan tol. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Ini adalah pembahasan lampiran pada Permen Hub nomor 13 tahun 2014. Kemudian ini tabel 1, bentuk, lambang, warna, dan arti lampu lalu lintas elektronik. 1. Piktogram rambu peringatan. Nah, rambu peringatan ini contohnya seperti ini. Ini untuk menunjukkan perubahan geometri ya. Kalau ini kan penyempitan. Jadi kalau di sininya lebar kemudian menyempit berarti ada penyempitan di bagian kiri dan kanan jalan. Kemudian kalau ini, mohon maaf, kalau sebelah kiri ini adalah rambu ya. Ini untuk rambu. Kalau yang sebelah kanan ini, yang hitam ini, nah ini untuk rambu elektronik. Seperti yang sudah dijelaskan pada part pertama, rambu elektronik ya. Kalau sini menunjukkan adanya penyempitan di bagian kanan dan kiri. Kemudian yang ini adanya pelebaran badan jalan di bagian kanan dan kiri. Kemudian kalau ini adalah ada penyempitan geometri jalan pada sisi kiri. Kalau ini adalah penyempitan pada sisi kanan jalan. Oke, kemudian ini menunjukkan adanya pelebaran ya, pelebaran geometri jalan. Ada pelebaran di sebelah kiri, di sebelah kanan, tergantung posisi garisnya yang lebar di mana. Kemudian ini kalau seperti ini ada penyempitan, ini kan garis putus-putus ini seakan-akan ininya ya, garis markanya ya, marka jalan. Nah ini ada pengurangan lajur kiri, ada pengurangan lajur kanan, tergantung sisi kanan kirinya. Nah ini kalau misalnya melebar berarti ada penambahan lajur kiri, kalau di sebelah kanan ada penambahan lajur sebelah kanan. Oke, kalau kayak gini berarti tandanya ada jembatan ya, peringatan penyempitan jalan, bagian jalinan jalan tertentu. Nah, karena ada jembatan di depan. Kemudian kalau yang ini, simbol ini menunjukkan ada peringatan permukaan jalan yang licin. Kalau yang ini ada peringatan lontaran kerikil. Kemudian kalau ini adalah peringatan telah terjadi longsor pada sebelah kiri sisi jalan. Nah, bisa dilihat ya kalau ada tanda seperti ini kayak batu-batuan jatuh. Nah, ini sebelah kiri ininya runtuhannya dari sebelah kiri, maka sisi kiri. Kalau dari kanan yang sebelah kanan gitu longsorannya ya. Kemudian ini ada peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki. Selanjutnya ini ada peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki anak-anak. Nah ini biasanya untuk rambu-rambu yang di dekat sekolah-sekolah itu ya, di zona selamat sekolah ya, ZOS atau ZOS gitu ya teman-teman ya. Dan ini ada rambu untuk peringatan banyak lalu lintas penyandang cacat, ada peringatan rambu lalu lintas untuk pesepeda, ini juga ternak. Kalau yang ini adalah banyak hewan ternak melintas. Ini juga banyak hewan liar melintas. Kemudian ini adalah rambu untuk peringatan kondisi lalu lintas padat. Nah, kalau untuk yang rambu kan nggak ada ya. Kalau rambu kan dia nggak istilahnya rambu nggak selalu itu gitu. Maksudnya lalu lintas nggak selalu padat di tempat yang sama. Jadi umumnya umumnya ya hanya pada yang rambu elektronik aja ada gitu ya teman-teman ya, karena kan kalau elektronik itu bisa disesuaikan lah dengan kondisinya. Kalau misalnya padat dia mungkin muncul gitu gambar icon ini rambu ini, cuman kalau nggak padat kan berarti ini bisa dihilangkan gitu teman-teman. Dan ini adalah peringatan kecelakaan tunggal. Ini ada peringatan kecelakaan ganda, ada kondisi cuaca berkabut, kemudian ini ada kondisi cuaca hujan. Sedangkan untuk rambunya tidak ada, adanya yang elektronik saja, rambu elektronik aja ya. Untuk ini karena memang ini simbol-simbol ini menunjukkan kondisi yang situasional saja ya teman-teman ya. Maksudnya situasional itu adalah yang memang kadang terjadi, kadang tidak terjadi gitu teman-teman. Oke, kemudian ini ada tanda seru. Tanda seru ini apa? Peringatan, ditegaskan penjelasan jenis
peringatan dengan menggunakan papan tambahan. Ini ada peringatan tertentu, kemudian ada peringatan pekerjaan di jalan. Biasanya kalau ada maintenance, ada pemeliharaan jalan, ini biasanya dipakai ini rambu ini gitu. Kemudian ini ada peringatan pengaturan lalu lintas oleh petugas peringatan pelaksana inspeksi di jalan, peringatan pelaksanaan survei di jalan. Nah, ini untuk adanya pelaksanaan survei gitu ya, atau inspeksi di jalan. Selanjutnya ada pesan peringatan seperti rawan kecelakaan, kemudian ada piktogram rambu peringatan dan pesan peringatan. Contohnya seperti ini, piktogram rambu elektronik seperti ini yang artinya peringatan lokasi rawan kecelakaan. Kemudian ada juga piktogram rambu larangan berupa rambu dan yang untuk elektroniknya seperti ini. Kemudian ini adalah larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya. Kemudian ini ada simbol untuk contohnya ini ada larangan berjalan terus sebelum melaksanakan kegiatan tertentu. Contohnya larangan melanjutkan perjalanan sebelum membayar tarif tol. Nah, ini misalnya ada gerbang tol. Nah, ini menunjukkan adanya gerbang tol di depan. Kemudian ini adalah larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Jadi dilarang masuk ke dalam ruas jalan tersebut gitu ya teman-teman ya. Perboden lah. Dilarang masuk atau dilarang melewati melalui lajur itu. Kemudian ini adalah larangan masuk bagi pesepeda motor. Nah, seperti ini. Kalau yang elektronik ini nggak ada ininya ya. Nggak ada garis melintangnya gitu ya. Kalau yang elektronik ini teman-teman ya, cuman gambar motor doang, cuman nggak ada garis ini. Kalau yang rambu ada. Kemudian ini untuk larangan kendaraan bermotor roda 3, ini larangan untuk mobil penumpang perseorangan, larangan masuk bagi mobil penumpang perseorangan. Kemudian ini ada larangan masuk bagi mobil barang, ini larangan masuk bagi kendaraan umum, kendaraan motor umum. Nah, kemudian ini juga larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta tempel. Selanjutnya ini ada simbol juga untuk larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan berat keseluruhan sama atau lebih dari 5 ton. Ini larangan masuknya seperti ini ya. Warna garis tepinya merah nih. Ini berarti larangan ya. Kalau merah terus di dalamnya tulisannya warna hitam, kemudian dasarnya putih, maka ini larangan nih. Kemudian ini juga larangan untuk kendaraan bermotor dengan beban sumbu sama atau lebih dari 8 ton. Selanjutnya ini ada rambu larangan untuk mendekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari berapa meter sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ya pada ruas itu. Kemudian di sini ada rambu larangan untuk untuk menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam seperti ini tandanya. Kemudian ada ini rambu dengan garis yang melintang seperti ini. Ada 4, kemudian ada garis tepinya ini warna hitam juga. Nah, ini adalah batas akhir seluruh larangan yang dinyatakan oleh satu atau lebih rambu larangan. Jadi ini adalah batas akhirnya. Jadi kalau misalnya ini ada larangan-larangan seperti ini, kemudian ada tanda ini lagi, berarti itu adalah batas akhirnya ya dari seluruh larangan yang dinyatakan oleh satu atau lebih lampu larangan gitu teman-teman. Kemudian ada lagi pesan larangan, dilarang bongkar muat. Kemudian ada piktogram rambu larangan dan pesan larangan seperti ini. Dilarang melebihi batas kecepatan 100 km per jam. Larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam dan larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan melebihi dari yang diatur. Kemudian ada piktogram rambu perintah. Nah, ini warna dasarnya biru, ada putih ya, simbolnya berwarna putih. Ini untuk mengikuti ke arah kiri, mengikuti ke arah kanan, perintah untuk belok ke arah kiri, perintah untuk belok ke arah kanan. Kemudian ini ada untuk berjalan terus. Kemudian ini adalah perintah untuk memilih lurus atau belok kiri, lurus atau belok kanan. Kemudian perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk. Ini juga sama. Ini juga adalah perintah pilihan memasuki salah satu jalur atau lajur yang ditunjuk. Kemudian di sini ada ini juga nih,
warna biru dengan tulisan 40 km per jam. Nah, ini kecepatan minimum yang diperintahkan. Contohnya kecepatan minimum kendaraan yang diperintahkan adalah 40 km per jam. Nah, kalau warna biru tanpa ada garis tepi merah ini ya, dan warnanya biru ini adalah perintah untuk berjalan dengan kecepatan minimalnya 40 km per jam. Kemudian ini ada perintah menggunakan rantai ban khusus. Ini adalah perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda motor. Ini khusus untuk kendaraan bermotor umum, ini untuk lalu lintas khusus mobil barang. Kemudian ini juga ada untuk lajur lalu lintas khusus pejalan kaki. Ini perintahnya ini untuk khusus untuk pejalan kaki, ini untuk sepeda, dan yang ini untuk khusus delman. Pesan perintah ada nyalakan lampu utama. Kemudian ada piktogram rambu perintah dan pesan perintah seperti ini contohnya. Piktogram rambu elektronik, artinya wajib belok kanan dan mengurangi kecepatan. Ada juga piktogram rambu petunjuk, piktogram rambu elektronik. Nah, di sini artinya adalah pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. Contoh penggunaan pengaturan lalu lintas dinamis. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, untuk rambu petunjuk, kemudian ini ada ini juga sama, rambu petunjuk juga. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk artinya kan, yang ini artinya rute perjalanan, kemudian ini ada pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju. Contohnya penggunaan pengaturan lalu lintas dinamis, penutupan sementara ruas jalan menuju Jelambar. Nah, ini pesan petunjuk Jakarta 100 km lagi gitu teman-teman. Kemudian di tabel 2 lampiran ini ada bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan. Nah, yang A, poin A, bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan. Rambu peringatan, perubahan kondisi alinyemen horizontal. Ini peringatan tikungan ke kiri, peringatan untuk tikungan ke kanan. Ada peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kiri. Nah, ini ada peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan, kemudian ada peringatan tikungan tajam ke kiri. Peringatan tikungan tajam ke kanan dan seterusnya, seperti bisa teman-teman baca. Nah, ini sangat terkait dengan geometri jalannya ya. Jadi untuk ini simbol ini untuk menjelaskan peringatan terkait dengan geometri, alinyemen geometri jalannya yang dalam alinyemen horizontal. Nah, ini seperti yang kita sudah bahas tadi teman-teman, ada penyempitan kanan dan kiri ya. Ada pelebaran juga, pelebaran, ada pengurangan lajur kiri, pengurangan lajur kanan, dan seterusnya. Ini ada juga peringatan terdapat jembatan. Lalu poin kedua, rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal seperti ini. Peringatan turunan landai, ada turunan yang curam, kemudian ada peringatan tanjakan landai, ada tanjakan yang curam. Juga ada simbolnya jalan licin, kemudian ini peringatan bagian tepi jalan yang tidak sama tingginya dengan badan jalan. Kemudian ada juga ini peringatan untuk jurang, ini peringatan tepi air, lalu ada peringatan permukaan jalan yang cekung atau berlubang. Terus ini juga ada peringatan permukaan jalan yang cembung, peringatan alat pembatasan kecepatan. Lalu ada juga yang ini peringatan jalan bergelombang, lalu ada ini peringatan jalan berkerikil dan lontaran kerikil, ini longsor di sebelah kiri dan rawan runtuh. Ini untuk peringatan longsor di sebelah kanan, sisi kanan yang rawan runtuh. Lalu ada rambu peringatan pengaturan lalu lintas, rambu peringatan pengaturan persinyalan. Nah, ini peringatan alat pemberi isyarat lalu lintas, kemudian ada peringatan lampu isyarat penyeberangan jalan. Nah, biasanya untuk fasilitas penyeberangan di zebra cross ini ada ya teman-teman ya. Jadi nanti penyeberang jalannya tinggal menekan tombol, dikasih waktu untuk penyeberang jalan itu untuk menyeberang gitu. Dan kalau sudah hijau untuk pejalan kaki, nantinya ada rambu juga, rambu untuk pengguna jalan kendaraan bermotor gitu ya. Untuk ini warna merah, sedangkan ini warna hijau gitu teman-teman. Rambu peringatan persimpangan prioritas. Nah, ini peringatan simpang 4 prioritas ditempatkan pada lengan minor. Ini ya, peringatan simpang 4 prioritas ditempatkan pada lengan minor. Kemudian
Peringatan simpang 4 prioritas ditempatkan pada lengan mayor. Nah, ini ada peringatan bundaran dengan prioritas, ada peringatan persimpangan 3 serong kiri ditempatkan pada lengan minor. Dan peringatan persimpangan 3 serong kanan ditempatkan pada lengan minor. Ada peringatan persimpangan 3 serong kiri ditempatkan pada lengan mayor, ini juga ditempatkan pada lengan mayor. Peringatan persimpangan 3 sisi kiri pada lengan minor, ini juga lengan minor ditempatkan pada lengan minor. Kemudian ini peringatan persimpangan 3 berganda, sisi kiri dan kanan ditempatkan pada lengan mayor. Nah, jadi kalau misalnya diletakkan pada bagian yang mayor, dia ada garis panahnya ya. Kemudian kalau diletakkan pada simpang minor, maka tandanya tidak ada panah seperti yang di mayor. Gitu ya teman-teman ya, kan kalau lihat nih diletakkan pada lengan mayor ada panahnya. Tapi kalau yang nggak ada nih, diletakkan rambunya diletakkan pada lengan minor, nggak ada panahnya seperti yang ini. Selanjutnya, ini ada peringatan persimpangan 3 tipe T ditempatkan pada lengan minor. Peringatan persimpangan tipe Y. Lanjut ada rambu peringatan konstruksi pemisah laju lalu lintas. Lalu ada rambu peringatan lalu lintas kendaraan bermotor. Nah, ini kalau yang seperti ini peringatan banyak lalu lintas angkutan barang. Ini peringatan banyak lalu lintas angkutan barang tipe curah atau cair. Ini untuk peringatan banyak lalu lintas angkutan barang berbahaya dan beracun, dan seterusnya ya. Jadi bisa teman-teman lihat berdasarkan ini. Kalau yang ini adalah barang mudah terbakar, ini angkutan umum, banyak angkutan umum, dan ini banyak lalu lintas kendaraan berat. Rambu peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor, nah seperti ini untuk fasilitas penyeberangan, ini untuk lalu lintas pejalan kaki, ini untuk pejalan kaki anak-anak, ini disabilitas, sepeda, hewan melintas, hewan ternak melintas, ini untuk hewan liar yang melintas. Rambu peringatan kawasan rawan bencana, nah seperti ini rawan bencana tsunami, ini gempa bumi, rawan bencana gempa bumi, dan ini untuk kawasan rawan bencana gunung Merapi. Dan ada peringatan lainnya, nah ini peringatan, namun ditegaskan lagi peringatannya apa, pada papan tambahan. Lalu ada peringatan pekerjaan jalan, kemudian ada peringatan tinggi ruang bebas. Nah ini peringatan tinggi ruang bebas ya. Jadi misalnya kalau melewati flyover atau overpass, misalnya ada ini tinggi ruang bebas ya, berapa meter gitu ya teman-teman ya. Yang peringatan lebar ruang bebas. Kemudian ada peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api, ada peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu. Nah, ini ada peringatan lalu lintas pesawat terbang rendah, ada peringatan hembusan angin kencang. Ini simbol untuk peringatan lalu lintas dua arah, peringatan jembatan angkat. Lalu ada rambu peringatan dengan kata-kata seperti rawan kecelakaan, keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis. Nah, ini peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 450 meter dari lokasi lampu. Peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 300 meter dari lokasi lampu. Peringatan menerangkan bahwa kondisi kritis berjarak 150. Nah, ini kan ada strip 3-nya nih. Ini menunjukkan jaraknya ya. Kemudian ada lampu peringatan pengarah gerak lalu lintas. Peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kiri. Nah, ini kalau ini sebelah kiri. Kemudian kalau yang ini peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kanan. Hanya dapat melakukan gerakan lalu lintas pada sisi sebelah kiri tandanya. Oke, yang ini kalau simbol ini, rambu ini untuk peringatan rintangan atau objek berbahaya pada pemisah lajur atau jalur untuk melakukan gerakan lalu lintas pada kedua sisi. Kemudian ini adalah pengarah tikungan ke kiri, ini pengarah tikungan ke kanan. Selanjutnya B, ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan. Ukuran huruf dan angka simbol, korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka, dan simbol pada nomor ini. Kecepatan kendaraannya berapa nih yang direncanakan kan? Setiap jalan pasti ada kecepatan rencananya. Misalnya lah, kecepatan rencana jalan tol ya 80, berarti tinggi minimal hurufnya, angka atau simbol yang digunakan tadi 80, berarti tinggi minimalnya 240 mm gitu teman-teman. Atau bisa dibilang 24 cm lah tinggi minimalnya kalau yang 80 km per jam kecepatan rencananya. Oke. Kemudian ada jenis huruf, angka, dan simbol. Huruf, angka, dan simbol menggunakan berupa huruf, angka, dan simbol jenis Clearview Highway. Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan
A huruf kecil untuk singkatan satuan panjang dan huruf kapital untuk singkatan satuan berat. Oke ya, ini ya harus dipahami nih penulisan singkatan pada rambu ya. Jadi kalau untuk satuan panjang hurufnya kecil, kalau satuan berat hurufnya kapital gitu ya. Contohnya tadi 5 ton, T-nya kan kapital tuh. Penulisan angka pada rambu menggunakan angka Arab. Penulisan angka pada rambu menggunakan angka Arab dan angka Romawi. Jenis serupa huruf, angka, dan simbol jenis Clearview Highway. Contohnya A, jenis huruf seri rapat seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kemudian jenis huruf seri normal seperti ini. Kemudian ada jenis angka dan simbol seri rapat. Jenis angka dan simbol seri rapat seperti ini. Ya, ini ya seri normalnya seperti ini. Ini kelihatan ya jelas ya, kalau ini agak ramping, ini agak melebar gitulah ya. Kemudian ini dia ukuran daun dan simbol rambu peringatan. Ukuran daun rambu seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya sesuai dengan kecepatan ya. Kemudian ini juga ada ada dimensionalnya nih. Nah, ini ada. Jadi nanti teman-teman sesuai pada pembahasan kita sebelumnya kan ada kecepatan kecil. Kecepatan yang kurang dari 60 itu ukurannya kecil ya kan teman-teman. Nah, ini sudah ada nih patokannya nih. Kalau yang kecil jadi relate pada pada pasal sebelumnya yang telah kita bahas di part 1 2 3 itu ya. Ada kan yang ukuran daun rambu. Nah, kemudian setelah dapat nih apakah jenis ukurannya. Nah, ntar teman-teman sesuaikan aja nih dimensinya nih. A ini yang bagian bawah sama bagian sininya. Kemudian B-nya ini offset ke dalamnya ya. B ini offset ininya nih si keliling hitam ini nih ya. Kemudian R ini adalah kelengkungan ininya nih, roundnya ini dari si daun rambunya itu teman-teman. Digunakan pada rambu peringatan jenis A1, peringatan perubahan kondisi alignment horizontal, kondisi alignment vertikal, kemudian peringatan kondisi jalan yang berbahaya, peringatan pengaturan lalu lintas, peringatan lalu lintas kendaraan bermotor, peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor, peringatan kawasan rawan bencana, dan peringatan lainnya. Ini adalah contoh ukuran daun rambu peringatan dengan kata-kata seperti ini ya. Kemudian juga ini dalam milimeter, ukuran ini adalah milimeter. Nah, ini sudah ada keterangannya, minimalnya berapa, maksimalnya berapa teman-teman semua. Oke, lanjut ke ukuran papan keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis. Ini juga ada A, B, C-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan kecepatan rencananya itu berapa. Kemudian nanti teman-teman membentuk ininya disesuaikan dengan ketentuan yang ada di sini. Selanjutnya ini peringatan pengarah gerak lalu lintas, sama juga sesuai dari kecepatannya ya, kecepatan rencana umum jalannya itu berapa besar. Kemudian disesuaikan dengan pasal yang sebelumnya sudah kita bahas di part sebelumnya. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal nyesuaiin aja di dimensinya nih dengan ketentuan ini, gitu teman-teman. Ini juga sama, cuman yang ini sudah langsung ya, ini untuk yang tadi adanya peringatan di lajur sebelah kiri maka harus melewati lajur sebelah kanan. Ini sudah ada ketentuannya seperti ini. Ini untuk sama juga untuk bahwa dua lajur bisa digunakan, lajur kanan dan kirinya bisa digunakan. Kemudian ini kita masuk ke tabel ketiga, yaitu bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan. Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan. Nah, ini rambu larangan berjalan terus. Ini ada rambu larangan untuk berjalan terus. Ini ada tombol simbol stop gitu ya. Larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas. Kemudian ini juga ada larangan berjalan terus karena wajib memberi prioritas kepada arah lalu lintas dari arah yang diberi prioritas. Kemudian ini ada rambu gerbang tol, ada rambu untuk berjalan terus pada bagian jalan tertentu sebelum mendahulukan arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan. Ini ada larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lalu lintas kereta api, jalur tunggal,
sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik. Ini juga larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda ya. Kalau yang ini ada ininya jalur ganda berarti kereta dari keretanya ya, sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik. Kemudian ini adalah simbol dari rambu untuk larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Nah ini simbol perbodan atau tidak boleh masuk pada ruas itu ya, atau tempat tertentu. Ini larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor baik dari kedua arah. Lalu ada larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu. Nah ini kendaraan bermotor jenis tertentu, ini larangan untuk motor, bajai, mobil, membawa mobil barang, ini kendaraan umum, ini kendaraan khusus. Ini untuk kereta tempel, larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta tempel, ini kereta gandeng. Dan masuk untuk motor dan mobil, ini juga untuk mobil dan mobil barang, ini untuk mobil barang dan kendaraan bermotor umum, dan seterusnya ya, bisa sampai 3 larangannya nih. Larangan yang ini untuk mobil, mobil barang, dan mobil kendaraan umum. Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu. Nah ini untuk pejalan kaki, larangan masuk untuk pejalan kaki, larangan masuk untuk gerobak dorong, larangan masuk untuk pesepeda, sepeda. Ini untuk larangan masuk untuk becak, untuk pedati, delman atau dokar, ini untuk sepeda dan becak. Delman dan pedati ini juga untuk semua jenis kendaraan tidak bermotor. Nah, selanjutnya kita bahas tentang larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu. Nih, larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan panjang lebih dari berapa meter. Nah, ini larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan tinggi lebih dari berapa meter. Kemudian ini larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan lebar lebih dari berapa meter nih. Selanjutnya, larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan panjang lebih dari yang ini larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor ya. Kalau yang ini untuk larangan masuk bagi kendaraan dengan berat yang diizinkan sama atau lebih dari 5 ton. Jadi sama dengan atau lebih dari 5 ton itu dilarang masuk. Kemudian ini juga untuk larangan masuk bagi kendaraan sumbu muatan terberatnya sama dengan atau lebih dari 8 ton. Ini untuk sumbu ganda, roda ganda atau lebih dengan muatan sumbu terberat sama atau lebih dari 8 ton, dan seterusnya ya. Kalau ini adalah larangan masuk bagi kendaraan dengan ukuran lebar melebihi 2500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, dan ukuran panjang paling tingginya adalah 4.200 mm, dan muatan sumbu terberatnya adalah 10 ton, dan seterusnya ya. Nah ini kayaknya terkait dengan kelas jalan ya. Jadi kalau kelas jalan 1 kan ini ada ada kendaraan maksimumnya ya yang boleh melintasi. Nah ini contohnya, ini kalau yang seperti ini tandanya nih, seperti huruf I kapital ini. Nah ini kendaraannya yang nggak boleh, ini muatan sumbu terberatnya segini. Kalau dilarang untuk yang kendaraan yang I2 kapital ini, maka beratnya 8 ton. Kemudian dengan kriteria ukurannya kendaraannya seperti berikut. Oke, selanjutnya rambu larangan parkir dan berhenti seperti ini. Larangan berhenti, S, strip ini dilarang stop, berhenti, P ini parking ya, atau parkir, dilarang parkir, P. Ini adalah rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, dilarang berjalan terus, dilarang belok kiri, kanan, dilarang menyalip, seperti ini, dilarang menyalip kendaraan lain, dilarang mutar balik, dan dilarang belok kanan dan memutar balik. Nah ini dilarang untuk mendekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari berapa meter gitu. Nah ini 50 km, ada garis tepi merah, maka ini adalah larangan untuk kendaraan dengan kecepatan melebihi 50 km per jam. Atau 50 atau lebih dari 50 km per jam ini dilarang. Berarti 49 masih boleh, tapi untuk lebih dari 50 atau sama dengan 50 itu sudah dilarang ya. Rambu larangan membunyikan isyarat suara seperti klakson. Kemudian misalnya di sini ini ada di ini nih, komplek-komplek ini atau perumahan gitu ya. Lalu ada rambu larangan dengan kata-kata dilarang menaikkan atau menurunkan penumpang. Nah, ini juga ada nih, rambu batas akhir larangan, rambu akhir larangan tertentu. Jadi ini adalah batas akhir larangan tertentu. Simbol pada batas akhir larangan tersebut menggunakan lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya untuk menunjukkan jenis larangan tersebut. Contoh, ini adalah batas akhir larangan kecepatan maksimum 50 km per jam, batas akhir larangan menyalip kendaraan lain, dan batas akhir larangan membunyikan isyarat suara. Jadi
Kalau misalnya sudah ada ini ya, sebelumnya terus kemudian ada ini. Nah, ini berarti setelah ada rambu ini, berarti setelah melewati rambu ini, kita sudah boleh nih melewati suatu areal atau suatu ruas jalan melebihi 50, berarti karena ini adalah batas akhir larangan kecepatan maksimum 50 km per jam gitu teman-teman. Jadi pasti sebelum adanya rambu ini pasti ada rambu ini dulu gitu di sebelumnya gitu ya. Entah berapa puluh meter kemudian ada rambu ini, berarti tandanya itu sudah boleh lebih dari 50 km per jam gitu teman-teman. Nah, ini contohnya tadi untuk batas akhir dilarang menyalip, berarti setelah adanya rambu ini kita lewati boleh menyalip gitu ya. Setelah ada ini berarti kita sudah boleh membunyikan klakson atau bunyi suara gitu. Kalau yang ini ada tanda ini tanpa ada angka, huruf, ataupun simbol lainnya, berarti ini adalah batas akhir dari seluruh larangan yang dinyatakan oleh satu atau lebih rambu larangan. Misalnya, sebelum tanda ini ada 3 atau lebih rambu larangan di atas ini ya, yang ini semuanya ada nih misalnya. Ada tanda ini, berarti semua larangan itu sudah tidak berlaku gitu teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol larangan. Nah, ini dia. Ini kecepatan kendaraan berapa, kemudian yang tinggi minimum huruf, angka, dan simbolnya seperti ini. Nah, untuk kecepatan rencananya misalnya di jalanan yang dengan kecepatan rencananya itu 80 km per jam, maka tinggi minimal hurufnya adalah 240 mm. Oke, jenis huruf, angka, dan simbolnya menggunakan sama nih, Clearview Highway, kemudian untuk huruf kecil untuk singkatan satuan panjang, dan huruf kapital untuk singkatan berat. Penulisan angka dan rambu menggunakan angka Arab. Penulisan angka pada rambu menggunakan angka Arab dan angka Romawi. Jenis rupa hurufnya seperti ini untuk huruf seri rapat seperti ini ya. Kemudian ini untuk seri normalnya seperti ini untuk seri normalnya. Kemudian jenis angka dan simbol seri rapat. Nah, ini untuk yang angka dan simbol seri rapat. Ini untuk yang seri normal, angka dan simbol seri normal. Yang normal sepertinya lebih agak lebar gitu ya, lebih besar, karena kalau seri rapat ini sepertinya karena ketentuan jadi dia harus agak lebih rapat gitu ya teman-teman ya kondisinya. Oke, ukuran daun dan simbol rambu larangan. Nah, ini disesuaikan dengan kecepatannya, kemudian dilihat ini ukurannya berapa nih dalam milimeter juga. Nah, nanti teman-teman tinggal ngikutin ininya aja, ketentuan ini. Nah, merencanakannya sesuai dengan ketentuan di lampiran ini ya. Nah, kalau untuk kecepatan rencananya ya itu adalah perencanaan dari perencanaan jalannya itu sendiri gitu ya. Misalnya jalan tol dengan waktu tempuh yang direncanakan sekian, maka dapatlah kecepatan kendaraan sekian ya kan. Nah, itu disesuaikan lagi lah dengan rambu-rambu yang ada nanti, ukurannya, dimensi ininya, daun rambunya gitu teman-teman ya. Nah, digunakan pada rambu larangan jenis 1, larangan berjalan terus nomor 1D, 2, larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor nomor 2A1, larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu, dan larangan pergerakan lalu lintas tertentu nomor 4G dan 4H. Nah, ini adalah ukuran rambu larangan ukuran standar. Nah, ini pergunaannya untuk ini ya. Teman-teman baca. Ini juga sama. Disesuaikan dengan ketentuan ini ukuran dimensi daun rambunya ini. Nah, ini juga sudah ada, tinggal teman-teman sesuaikan ya dengan kecepatan rencananya. Sama, ini juga sama. Ini nggak ada ketentuan kecepatannya, cuman ini sudah ada ketentuan ininya bakunya ya. Jadi teman-teman kalau ada perlintasan sebidang kereta api dengan relnya ganda menggunakan ini, ukurannya ini ya nanti. Oke, ini juga sama, tinggal mengikuti ini aja ketentuan ini. Lanjut. Nah, ini untuk daun rambu larangan dengan kata-kata seperti berikut ukurannya ya. Ini untuk ketentuannya, ketentuan ukuran. Selanjutnya, tabel 4, bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu perintah. Seperti ini ya. Oke, ini perintah untuk bahwa kecepatan minimumnya adalah 50 km per jam. Ini seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Ini untuk perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus penunggang kuda.
Ya, ini adalah batas akhir perintah tertentu. Jadi kalau misalnya sudah sudah ada simbol ini sama kayak sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ini untuk minimalnya 50 nih. Ya kan, minimalnya untuk melalui ruas dengan adanya tanda ini berarti kecepatan minimum pengguna jalan harusnya adalah 50 nih minimalnya nih ya, 50 km per jam kecepatan minimum. Nah, selanjutnya setelah itu muncul rambu ini, berarti teman-teman sudah diperbolehkan untuk melaju kurang dari 50 km per jam. 40, tapi syaratnya sudah melalui rambu ini ya teman-teman, berarti itu batas akhirnya. Batas akhir pemberlakuan kecepatan minimum kendaraan bermotor. Nah, ini perintah untuk dengan kata-kata belok kiri langsung, kemudian ini bus dan truk gunakan lajur kiri. Biasanya ini ada di simpang 4 persimpangan nih. Ini bisa ada persimpangan nih, simpang 4 nih biasanya belok kiri langsung gitu ya. Ini ada nih biasanya nih. Kemudian ini arah jalan juga. Ini adalah ukurannya. Ya, disesuaikan dengan kecepatan rencana jalan. Ini untuk jenis huruf, angka dan simbol sama menggunakan Clearview Highway. Ketetapannya sama nih, penulisan singkatan pada rambu. Untuk satuan panjang menggunakan huruf kecil, kemudian satuan berat menggunakan huruf kapital. Nah, ini untuk yang seri rapat yang ini seperti ini hurufnya. Ini untuk yang seri normal, ini untuk angka dan simbol seri rapat, ini untuk yang seri normal. Ini untuk ukurannya sama juga disesuaikan dengan kecepatan rencana jalan yaitu. Oke, ini kita masuk ke tabel kelima, bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu petunjuk. Ya, ini rambu petunjuk nih. Ini bentuk, lambang, dan warna, dan arti petunjuk seperti ini. Ini adalah pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. Seperti ini contohnya. Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju. Contohnya seperti ini. Untuk petunjuk ya, petunjuk tempat gitu ya. Petunjuk jurusan bagi wilayah dan lokasi tertentu nih, contohnya ini. Petunjuk jurusan arah menuju kota ujung pandang yang berjarak 30 km dari lokasi. Petunjuk untuk jurusan arah menuju jalan tol Jagorawi yang berjarak 10 km dari lokasi rambu gitu ya. Ini ada lokasinya apa, kemudian ini jaraknya gitu ya. Nah, ini untuk rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan pariwisata. Ini bedanya warnanya coklat, kalau ini warnanya hijau ya, ini warnanya coklat nih. Ini berarti petunjuk jurusan arah menuju kawasan wisata Tangkuban Parahu dengan jaraknya 10 km dari lokasi rambu. Oke, terus ini ada rambu petunjuk batas wilayah Toli-Toli. Nah, ini rambu petunjuk batas akhir wilayah Kabupaten Toli-Toli. Ini batas akhir wilayahnya yang itu. Kemudian ini ada rambu petunjuk batas jalan tol. Seperti ini rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkar dalam. Ini batas akhir, petunjuk batas akhir jalan tol lingkar dalam. Dan rambu petunjuk lokasi untuk utilitas seperti ini untuk terminal kendaraan bermotor umum, ini kereta api, ini pelabuhan, ini bandar udara. So, ini adalah petunjuk lokasi fasilitas kebersihan. Ini ada petunjuk lokasi tempat penampungan sampah, ini petunjuk lokasi tempat pembuangan sampah, ada juga petunjuk lokasi fasilitas komunikasi, petunjuk lokasi kantor pos, ini ada petunjuk lokasi telepon umum. Nah, ini juga ada petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum ya. Ini seperti ini, biasanya di halte-halte nih banyak nih. Pasti dipasang, ini harus ini dipasang nih ya. Petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum. Nah, ini untuk petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian dan atau pangkalan angkutan umum selain mobil bus umum dan taksi. Ini adalah petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, lokasi parkir, ini lokasi parkir tentu untuk penyandang disabilitas. Ini adalah petunjuk awal terowongan, ini adalah batas akhir terowongan. Ini petunjuk fasilitas tanggap bencana, petunjuk jalur evakuasi tsunami, ini untuk petunjuk jalur evakuasi gempa bumi. Ini untuk petunjuk jalur evakuasi gunung meletus, petunjuk lokasi tempat berkumpul darurat, dan ini petunjuk lokasi tempat
kemah pengungsian, dan petunjuk lokasi bangunan pengungsian. Selanjutnya ini ada ini ya, petunjuk untuk tempat peribadatan, ini untuk masjid, ini gereja, ini wihara, dan yang ini pura. Selanjutnya ini ada petunjuk lokasi untuk rumah sakit. Ya, ini ada petunjuk lokasi untuk balai kesehatan, puskesmas, balai pertolongan pertama, dan yang sejenisnya. Selanjutnya ini adalah lokasi apotek, nih ada ini seperti cawan ini. Cawan ada apa namanya P3K-nya ini di sini biasanya P3K. Nah, ini kemudian petunjuk lokasi apotek, ada petunjuk lokasi untuk SPBU, ada juga ini untuk apa namanya? Lokasi unit pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. Nah, ini untuk lokasi unit pelaksanaan pengujian unsur laik jalan kendaraan bermotor untuk emisi kendaraan ya. Ini untuk apa namanya? Pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor biasanya di tempat lokasi jembatan timbang nih ada nih simbol ini, kemudian ada untuk penunjuk lokasi museum. Ada juga petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga, ini untuk lokasi pusat perbelanjaan dan pasar, ini ada lokasi rumah makan, lokasi penjualan minuman, lokasi penginapan, dan ini bengkel kendaraan bermotor. Petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan seperti ini untuk petunjuk lokasi taman, lokasi rute lintas alam, lokasi perkemahan, ini adalah lokasi perkemahan menggunakan kereta kemah, petunjuk lokasi perkemahan dan perkemahan menggunakan kereta kemah, kemudian ada petunjuk lokasi villa dan petunjuk lokasi pantai. Petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka. Ini adalah petunjuk lokasi lapangan terbuka, petunjuk lokasi gedung olahraga, petunjuk lokasi kolam renang, dan ini ada petunjuk lokasi untuk stadion olahraga. Nah, ini juga ada nih ya, petunjuk lokasi fasilitas pendidikan nih. Ini ada tulisannya E sama dengan MC kuadrat. Nah, ini petunjuk lokasi untuk sekolah. Ini petunjuk lokasi untuk perpustakaan ya, teman-teman ya. Ini kayak gini, ada kayak buku, ada orang lagi baca buku nih untuk perpustakaan. Yang ini ada orang kayak lagi ngajar, ini lokasi apa namanya? Lokasi, petunjuk lokasi sekolah. Di sini di ZOS juga ada juga nih rambu kayak gini nih. Zona zona apa selamat sekolah ya. Rambu petunjuk pengatur lalu lintas, ini petunjuk sistem satu arah ke kiri, sistem satu arah ke kanan. Oke, terus ini untuk yang ini ada garis merah, kemudian ini ada garis putih seperti ini, garis merah putih membujur dan yang melintang merah ini petunjuk jalan buntu di depan. Ini adalah petunjuk jalan buntu pada belokan sebelah kanan. Petunjuk mendapatkan prioritas melanjutkan perjalanan dari arah berlawanan. Nah, seperti ini. Kemudian ada petunjuk lokasi putar balik, ada petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor, dan petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya ini adalah papan nama jalan. Ini seperti ini bentuknya, warna dasarnya warna hijau ya. Kemudian rambu petunjuk dengan kata-kata seperti ini, backgroundnya warna biru, tulisannya warna putih dengan garis batasnya warna putih juga. Ini kemudian ada bentuk nomor rutenya, Asian Highway, menggunakan nomor rute Asian Highway nomornya. Nah, ini untuk menyatakan nomor rute jalan nasional nih. Jadi di sini ada nasional, kemudian nomor rutenya berapa gitu ya, teman-teman ya. Ini untuk jalan provinsi sesuai dengan atasnya tulisannya. Jalan kabupaten, jalan kota. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya hampir sama kayaknya ya. Ini untuk ukuran-ukurannya ya. Sama ya, yang 80 juga 240 juga yang untuk ini. Ini juga seperti inilah yang untuk mode apa untuk seri rapatnya. Ini juga sama, satuan panjang menggunakan huruf kecil, satuan berat menggunakan huruf kapital. Sama ya. Ini juga sama juga untuk angka dan simbol. Ya, memang bakunya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini juga disesuaikan dengan kecepatan rencana, nanti dapatnya yang mana sesuai dengan pasal sebelumnya, kemudian nanti disesuaikan lagi ukurannya lagi. Untuk daun rambu ini disesuaikan dengan angka-angka ini. A misalnya ini kan tingginya berapa sesuai dengan ini dalam milimeter ya, 500 mm, berarti B-nya berapa, misalnya kecil, maka A-nya 500, bagian ininya 500 mm, B-nya 400 mm, C-nya tinggi segitiga di dalamnya ini 260 mm, D-nya adalah 230 mm, dan round ininya, sisi-sisi ininya, ujungnya roundnya 37. Selanjutnya ukuran daun rambut petunjuk, ukuran standar. Nah, yang diikuti juga berdasarkan jenis ukurannya juga ya. Nanti diikuti nih dimensi-dimensinya berdasarkan tabel ini.
Nah, digunakan pada rambu petunjuk jenis apa saja nih? Pertama, lokasi simpul transportasi, lokasi fasilitas kebersihan, fasilitas komunikasi, fasilitas pemberhentian bus, fasilitas tanggap bencana, lokasi peribadatan, lokasi pemerintahan, dan pelayanan umum nomor 6B4 sampai 6B8. Nah, 6B4 ini seperti apa nih? Ini maksudnya yang ini ya teman-teman ya. Mengacunya pada yang ini. Nah, ini ada huruf-huruf ini, angka dan huruf. Nah, itu nanti disesuaikan 6B8 berarti. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat aja ke atas 6B8 tuh yang mana gitu teman-teman ya. Selanjutnya ada perbelanjaan dan niaga, rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, fasilitas pendidikan. Nah, ini untuk yang kayak gini digunakan untuk petunjuk batas awal jalan tol dan petunjuk pengaturan lalu lintas nomor 7A, 7D, dan 7H. Selanjutnya ini adalah ukuran daun rambu batas akhir petunjuk ukuran standar disesuaikan dengan yang ini, dan untuk E-nya ini disesuaikan dengan yang E ini ya, untuk yang melintang, garis merah melintang sebagai tanda batas akhir. Yang ini ketebalannya disesuaikan dengan yang E ini. Ini digunakan untuk petunjuk batas akhir jalan tol, kemudian ada petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor. Dan seterusnya bisa teman-teman baca di lampiran peraturan ini. Nah, ini juga untuk petunjuk batas wilayah. Ini untuk ukuran daun rambu petunjuk pengatur lalu lintas. Seperti ini ya. Nah, ukuran daun rambu petunjuk kendaraan jurusan digunakan pada rambu petunjuk pendahulu jurusan nomor 1A dan 1B. Nah, ini untuk jurusan misalnya ke daerah mana gitu ya, lokasi mana gitu itu jurusannya. Ini untuk yang tadi yang untuk tempat wisata gitu ya. Nah, ini ketentuannya seperti ini, ukurannya apa segala macamnya teman-teman. Kemudian ini ada untuk rambu peringatan sementara ya. Seperti ini, bentuk lambang, warna, dan arti rambu peringatan sementara seperti ini. Peringatan gerakan belok ke kiri, peringatan gerakan belokan ke kanan, ada penyempitan di bagian kiri, sisi kiri dan kanan. Ini ada pelebaran di bagian sisi kiri dan kanan. Dan seterusnya ini sama seperti sebelumnya ya, ini peringatan sementara. Kemudian ada peringatan lainnya, rambu peringatan lainnya juga sama. Ini juga hampir sama juga nih yang seperti sebelumnya, mungkin kita percepat saja ya. Ini untuk yang jenis huruf angka dan simbolnya, ini juga sama juga, satuan panjang huruf kecil dan satuan berat huruf kapital. Huruf angka simbol menggunakan berupa huruf angka dan simbol jenis Clearview ya, jenisnya sama juga, Clearview Highway. Oke, seperti inilah Clearview Highway. Ini untuk seri yang normal. Ini untuk angka dan simbolnya. Ini ukurannya juga. Tinggal teman-teman ikutin aja sesuai dengan ketentuan ini ya. Oke, nah ini tabel 7 untuk papan tambahan ya. Papan tambahan. Papan keterangan tambahan nih biasanya. Bentuk, lambang, warna, dan arti papan tambahan. Papan tambahan yang menambahkan penjelasan nilai tertentu ke dalam arti rambu, contoh seperti ini. Menambahkan penjelasan nilai jangkauan jarak pemberlakuan rambu dimulai dari jarak 200 meter dari lokasi rambu. Nilai jarak lokasi yang dimaksud dalam rambu dimulai dari 200 meter dari lokasi rambu. Jadi misalnya ada papan ini berarti 200 meter sejak rambu itu, maka diberlakukan peraturan pada rambu itu teman-teman gitu. Nah, ini untuk penambahan penjelasan nih biasanya ada nih waktu-waktu kan untuk ruas jalan ini boleh dibuka untuk 2 arah, 1 arah gitu. Nah, ini papan papan tambahannya ya untuk sebagai informasi. Ini menambahkan penjelasan waktu pemberlakuan rambu yang dijelaskan dimulai pada pukul 6 sampai pukul 18 gitu. Papan tambahan yang menambahkan penjelasan arah tertentu ke dalam arti rambu. Nah, ini menambahkan penjelasan arah ke kiri dan ke kanan. Ini menambahkan penjelasan arah ke kiri, menambahkan penjelasan arah ke kanan. Ini menambahkan penjelasan arah ke depan dan ke arah depan dan ke belakang, menambahkan penjelasan arah ke depan, menambahkan penjelasan ke arah belakang. Ini dan seterusnya, bisa teman-teman baca. Nah, ini menambahkan penjelasan serong 60 derajat radian.
Nah, papan tambahan yang menambahkan penjelasan hal-hal tentu dengan kata-kata contohnya ini untuk khusus mobil bus, ini untuk rambu yang tidak berlaku khusus untuk mobil bus. Ini untuk keterangan papan tambahan berupa kondisi jalan licin saat basah. Ini juga untuk tanda papan tambahan untuk waspada longsor. Ini untuk bahwa rambu itu diberlakukan untuk sepanjang ruas jalan itu. Ya, ini untuk pemberlakuan rambu pada sepanjang jalan tol. Di posisi paralel, parkir posisi paralel mungkin ya. Kalau ini untuk di tempat parkir sepertinya nih. Nah, ini rambu yang berlaku khusus mobil barang dimulai dari pukul 6 sampai pukul 18. Ini untuk ketentuannya ya, ukurannya. Seperti ini disesuaikan dengan kecepatan rencana lagi. Kecepatan rencana kendaraan yang juga masih sama menggunakan ke review highway. Ini juga masih sama untuk satuan panjang menggunakan huruf kecil dan satuan berat menggunakan huruf kapital. Dan ini untuk seri rapatnya, untuk huruf, ini seri normalnya untuk huruf, ini untuk angka dan simbol. Dan ini untuk ukuran-ukurannya nanti disesuaikan dengan kecepatannya. Maka didapatlah ini ya teman-teman, sesuai dengan pasal sebelumnya, didapatkan jenis ukuran daun rambunya ini apakah apa. Misalnya kalau sedang, maka A-nya ini harus 30 mm. Ya, ini satuannya jangan lupa dalam milimeter, satuan angka-angka ini dalam milimeter. Kemudian juga ini dimensinya disesuaikan dengan huruf yang ada di sini di gambarnya. Mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Ini juga untuk penjelasannya menggunakan pada rambu-rambu apa aja. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita untuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas. Oke teman-teman, mungkin ini cocok untuk teman-teman yang mungkin nantinya akan melakukan ujian SIM, karena rambu juga salah satu hal yang ditanyakan ya dalam ujian SIM ataupun dalam berkendara. Ini juga penting nih teman-teman agar tidak miskomunikasi dengan rambu yang ada gitu ya teman-teman ya, agar bisa mengerti nih, dapat terinfokan gitu dengan rambu yang ada di jalanan atau di jalan tol. Oke teman-teman semua, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita semua lah. Dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai, dapat segera terkabul dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.